Bab 141, Subscribe Penatua. Aku akan berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Suara Lin Feng tidak keras tapi cukup keras untuk semua orang mendengarnya. Semua orang terkejut ketika melihat Lin Feng. Dia secara mengejutkan ingin bertarung melawan kadal level Link keempat. Dia sangat muda. Mereka yang berani masuk ke dalam kandang semua menganggap diri mereka sebagai pembudidaya yang sangat kuat. Mereka tidak bodoh bermain-main dengan hidup mereka. Tapi kadal itu sudah membunuh 28 orang, itu berarti itu sangat kuat dan diperkuat dalam pertempuran. Seorang pembudidaya lapisan Lingki keempat yang ingin melawan kadal mengambil risiko besar. Akan sangat sulit untuk muncul sebagai pemenang untuk pembudidaya rata-rata lapisan Lingki kelima. Seseorang di bawah lapisan Lingki keempat tidak akan pernah bisa menang melawannya. Itulah sebabnya hadiah bagi mereka jika mereka menang adalah 100 batu kemurnian dengan kualitas sedang. Bai Ze tersenyum ketika dia melihat bahwa Lin Feng berdiri. Itu terlihat seperti siswa militer lain yang akan mati di arena tahanan. Sayang sekali, dia akan mati sebelum pertarungan melawan Heimo. Ini sangat mengecewakan, kata pemuda dengan pakaian kuning sambil tertawa. Lin Feng menantang kadal, dia pasti akan mati. Terlahir sebagai pengemis, dia juga akan mati sebagai pengemis. Untuk beberapa batu murni, dia berani mengambil risiko hidupnya. Tidak hanya dia akan kehilangan nyawanya tetapi dia juga akan kehilangan beberapa batu kemurnian yang dia miliki. Petik 2. Lin Feng berbalik dan menatap pria muda dengan pakaian kuning dengan cara yang menyenangkan. Arena tahanan dapat memberikan satu panggung kepada dua penggarap yang ingin bertempur sampai mati. Mungkinkah kamu ingin mencoba melawan aku? Kata Lin Feng dengan suara nyaring yang menggema di seluruh arena. Pria muda itu berbicara begitu keras sehingga sejumlah besar orang bisa mendengarnya. Jadi Lin Feng berbicara begitu keras sehingga semua orang di platform menonton bisa mendengarnya. Pria muda itu terpana dan tidak bisa berkata-kata. Kamu bertarung atau tidak? Kamu terus berbicara bullshit belum memiliki tulang belakang untuk mengambil tindakan. Sepotong sampah dengan mulut besar juga bisa menjadi pengecut, sungguh mengejutkan. Kata Lin Feng dengan sengit. Pria muda dengan pakaian kuning itu sangat marah. Sensasi bahwa semua orang menatapnya dengan tatapan mengejek membuatnya semakin marah. Dia jahat menatap Lin Feng. Kasihan, dia sangat menyedihkan. Kata Wen Aosue sambil tertawa keras. Tidak ada gunanya untuk terus berbicara dengannya karena dia tidak memiliki tulang punggung, jadi Lin Feng mengabaikannya lagi dan berjalan menuju perbatasan kandang, bergerak dekat dengan pria tua itu. Orang tua itu membuka pintu kandang dan membiarkan Lin Feng masuk. Lin Feng masuk dan tiba-tiba merasa tertindas. Seolah-olah dari semua orang dan makhluk di sangkar yang menindasnya. Sensasi itu sangat tidak nyaman. Ketika kadal melihat Lin Feng masuk, itu meraung keras. Binatang buas Ling level sangat cerdas. Mereka tahu siapa musuh mereka. Dia tahu bahwa jika itu tidak membunuh Lin Feng, itu harus mati. Ekspresi di dalam matanya tampak sedingin es. Itu perlahan dan hati-hati merangkak menuju Lin Feng. Lin Feng menatap kadal bergerak ke arahnya. Lin Feng tampak acuh tak acuh dan tenang. Dia tidak tampak gelisah sama sekali. Tapi tiba-tiba, tubuh raksasa kadal melompat ke udara dan terbang menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Itu 1000 kali lebih cepat dari saat sebelumnya ketika merangkak. 8 serangan kesedihan. Lin Feng menggunakan kedua tangannya untuk melepaskan serangannya. Lin Feng telah menguasai keterampilan ini dengan sempurna. Dengan satu serangan, dia bisa membunuh kultivator normal lapisan Lingki keempat. Anehnya, kadal itu tidak menghindari serangan Lin Feng. Itu membuka cakarnya dan memblokir serangan Lin Feng. Itu berhasil melemahkan kekuatan serangan Lin Feng. Tentu saja, 8 serangan penghancuran adalah serangan yang sangat kuat dan tidak mungkin bagi kadal itu untuk benar-benar menghancurkan kekuatannya. Beberapa serangan masih berhasil melewati dan menabrak tubuhnya yang membuatnya terbang mundur. Itu meraung sangat keras seolah-olah itu marah. Namun, yang mengejutkan Lin Feng adalah bahwa itu tidak terluka sama sekali. Seperti yang diharapkan, ia memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tidak heran itu telah berhasil membunuh 28 pembudidaya. Pikir Lin Feng. Itu memancarkan bestial ra keras. Matanya tumbuh semakin dingin. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Tiba-tiba, itu berlari ke arah Lin Feng lagi. Lin Feng tidak menggunakan 8 serangan kesedihannya. Sebaliknya, ia melepaskan pedang Qi yang sangat kuat yang menciptakan angin puyuh di udara. Sepertinya tubuh kadal ditindas oleh kekuatan Qi. RAAWWWWRRRR. Pedang tajam Qi membuat kadal meraung sangat keras. Cakar tajamnya bergerak menuju Lin Feng dengan presisi mematikan. Jika Lin Feng bersentuhan dengan cakar ini maka dia akan dipotong-potong. Pada saat itu, Lin Feng melompat langsung ke arah kadal. Dia telah pindah ke kisaran serangan kadal. Dia juga sedikit mengangkat tangannya ke udara. Apa yang dia lakukan? Dia menggunakan tangannya untuk memblokir cakar kadal. Dia gila, dia akan mati. Petik 2. Orang-orang di kerumunan membuat berbagai komentar. Sebagian besar dari mereka terpana. Banyak orang terkoyak oleh cakar kadal setelah serangan pertama.
Cakarnya bahkan lebih tajam dari kebanyakan pedang. Tangan Lin Feng akhirnya mencapai cakar kadal dan tiba-tiba, cahaya putih bercahaya memenuhi seluruh kandang. Kerumunan tercengang. Lin Feng tampaknya tidak terluka tetapi kadal itu berteriak dan melolong kesakitan. Bagaimana mungkin? Bagaimana tangannya bisa lebih tajam dari cakar kadal? Kerumunan itu tercengang. Mereka semua tampak bingung. Lin Feng terus bergerak lebih dekat dan lebih dekat ke kadal. Anehnya, dia menginginkan pertempuran jarak dekat melawan kadal. Mereka berdua bergerak secepat kilat. CRRRAAACK. Tiba-tiba jejak darah coklat terciprat ke udara. Ada luka besar di tubuh kadal. Sungguh serangan yang mengerikan, dan dia melakukan itu hanya dengan tangannya. Dia memusatkan pedang Qi ke tangannya dan itu bahkan menjadi lebih tajam daripada pedang. Kata seorang kultivator di kerumunan. Kerumunan tercengang. Pemuda itu benar-benar jenius luar biasa. Apa banyak pembudidaya lapisan Ling Qi keempat telah mencoba dengan sia-sia sebelumnya, Lin Feng telah melakukannya dengan mudah dengan tangannya yang telanjang. Ketika mereka melihat itu, Bai Ze dan pemuda yang mengenakan pakaian kuning itu tercengang dan geram. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Feng sangat kuat. Jelas, dia menyembunyikan kekuatannya pada hari masuk. Bai Ze merasa konyol dan menggelikan. Dia menyadari betapa kuatnya Lin Feng. Pada hari itu, dia memanggilnya seorang pengemis setiap kali dia membuka mulut. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Lin Feng adalah pembudidaya yang lebih kuat daripada dia. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Lin Feng tidak peduli berapa banyak sumber daya yang disediakan keluarganya. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang pada saat itu. Dia hanya ingin mencapai kemenangannya atas kadal. Pada saat itu, dia bisa memusatkan semua energi pedang ke tangannya. Itu tidak menakutkan seperti serangan pedangnya tetapi itu masih sangat kuat. Setiap kali tangan Lin Feng menyentuh kadal, darah dikirim splasing di sekitar arena. RR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 
telah kehilangan banyak darah. Itu menjerit mengerikan. Aku akan berhenti bermain denganmu sekarang, pikir Lin Feng. Dia bahkan lebih dekat ke kadal. Segera, pedang raksasa Qi muncul dari tangannya dan dengan satu serangan dia memenggal kadal dan mengeluarkannya dari kesengsaraannya. Seluruh orang banyak tercengang. Wow, titik-titik petik 2. Desa kerumunan dengan takjub dan berpikir, betapa kuat. Dia hanya menggunakan tangannya sebagai pedang. Petik 2. Kamu menang. Ini ada 20 batu murni yang berkualitas sedang. Kata lelaki tua itu memasuki kandang sambil menyerahkan Lin Feng batu-batu murni itu. Lin Feng dengan kasar mengambil batu dan meninggalkan kandang tanpa melirik pria tua itu. Lin Feng melirik ke sisi tempat budak budidaya sedang berjuang. Kali ini, budak kultivasi lain telah terbunuh. Kedua sisi dipisahkan oleh gerbang besi. Jika dibuka, para budak dan binatang buas akan bersama dalam satu area. Ketika Lin Feng keluar dari dalam kandang, dia merasa jauh lebih baik karena di dalamnya adalah suasana yang sangat menindas. Lin Feng pindah kembali ke kursinya, melirik pria muda dengan pakaian kuning dengan tatapan mengejek dan kemudian duduk. Di kedua sisi kandang, dua lelaki tua membawa binatang buas baru dan budak baru. Rambut budak itu sangat berantakan sehingga fitur wajahnya hampir tidak terlihat. Dia memiliki borgol di tangannya dan rantai di kakinya yang membuat suara logam keras setelah setiap langkah yang dia ambil. Tiba-tiba, budak itu mengangkat kepalanya dan wajahnya menjadi terlihat. Ada sebuah kata di wajahnya, Jun. Bab 142. Kata itu menutupi seluruh wajahnya yang membuatnya sulit untuk melihat fitur wajahnya yang sebenarnya. Seluruh penampilannya membuatnya terlihat sangat buas dan mengerikan. Selain itu, kedua matanya yang gelap membuatnya tampak lebih kejam. Ekspresinya cukup membuat siapapun SHI plus fair. Betapa dinginnya, kata kerumunan. Mereka semua shivering. Budidaya budak berkelahi setiap hari sepanjang hari. Mereka sangat kuat dan bertempur melawan pejuang. Karena itu, setiap kali seorang budak kultivasi datang dari The Prisoner Arena, akan selalu ada perkelahian antara mereka yang ingin membeli budak itu. Lin Feng mengerutkan kening. Metode yang kejam. Dia tidak tahu dari mana budak-budak ini berasal tetapi menandai wajah mereka terlalu jauh. Itu benar-benar melanggar hak asasi manusia mereka dan menjadikan mereka tidak lebih dari hewan. Mereka tidak akan pernah bisa hidup di dunia nyata, mereka ditakdirkan untuk hidup di neraka selamanya. Budak itu adalah dari lapisan Lingki ketiga. Dia telah memenangkan 16 pertempuran. Jika seseorang menang melawannya, dia dapat menerima 20 batu kemurnian jika dia di atas lapisan Lingki ketiga, 100 jika dia dari lapisan Lingki ketiga atau lebih rendah, kata pria tua itu yang membawanya ke dalam sangkar. Seluruh kerumunan terpana. Dia telah memenangkan 12 pertempuran kurang dari kadal tetapi telah menang melawan semua penantangnya. Dia sangat menakutkan lawan. Bai Ze, lapisan Lingki ketiga, dia setingkat dengan kamu, kata pria muda dengan pakaian kuning. Bai Ze terkejut. Dia segera mengangguk dan berkata, aku pergi. Baiklah, kata pria muda dengan pakaian kuning sambil tersenyum.
Bai Ze berjalan menuju tepi kandang di dekat pria tua yang ada di dalam. Bai Ze mengangguk padanya. Pria tua itu menatap Bai Ze dan mengerutkan kening, dia kemudian berkata, budak ini sangat kuat, apakah kamu yakin bahwa kamu ingin pergi ke kandang? Aku yakin, kata Bai Ze sambil mengangguk tanpa ragu. Orang tua itu membiarkan Bai Ze memasuki kandang. Huff, Rang Wenao Sue dari bangku penonton untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Lin Feng juga terkejut. Anehnya, mereka telah memperingatkan Bai Ze bahwa itu adalah pertempuran yang berbahaya. Ketika dia ingin bertarung melawan kadal, pria tua itu tidak mengatakan apa-apa meskipun kadal itu sangat kuat. Lin Feng, budak itu kurang beruntung, kata Wen Ao Sue. Lin Feng memandangnya dengan cara yang aneh dan bertanya, itu aneh karena aku tahu seberapa kuat Bai Ze dan dia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak ada yang istimewa. Aku bahkan merasa bahwa dia bisa kehilangan pertempuran ini bahkan sebelum dimulai. Petik 2. Bai Ze tidak akan pernah kalah. Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas arena tahanan? Tanya Wen Ao Sue. Lin Feng terkejut dan menatap Wen Ao Sue dengan mata besar. Klan Bai bertanggung jawab atas The Prisoner Arena. Semua yang ada di sini dikendalikan oleh klannya, kata Wen Ao Sue dengan acuh tak acuh. Lin Feng tertegun. Tidak heran kalau orang tua itu memperingatkan Bai Ze, karena klannya yang menjalankan arena. Bagaimana jika Bai Ze kehilangan? Mereka hanya melihat prosesnya, tidak pada hasilnya, kata Wen Ao Sue secara misterius yang tampaknya mengerti apa yang terjadi di latar belakang. Pada saat itu, Bai Ze sedang menghadapi budak dalam tahap pertempuran kandang. Ki yang kuat dan tajam muncul di atmosfer. Bai Ze siferet ketika dia melihat ekspresi bestial di mata budak itu. Mati, teriak budak budidaya. Dia kemudian segera melemparkan dirinya ke Bai Ze. Setiap orang yang memasuki kandang ingin membunuhnya, jika dia tidak membunuh orang-orang yang memasuki kandang maka mereka akan mencoba membunuhnya. Rantai yang dia kenakan tiba-tiba mengeluarkan suara siulan di udara. Budak itu melompat ke arah Bai Ze tampak seperti tombak yang mematikan. Badai roh, bisik Lin Feng ketika melihat bahwa roh badai telah muncul di belakang tubuh Bai Ze. Bai Ze sangat sombong dan berpikir bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Tapi Lin Feng hanya membutuhkan satu jari untuk mengalahkannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan semangatnya. Dia telah dipermalukan sampai ekstrim. Tapi Bai Ze baru berusia 18 tahun. Di tempat lain manapun, ia akan dianggap sebagai jenius. Di Yunhai Sekte, itu tidak terkecuali. Namun, di kota kekaisaran, ada banyak pembudidaya muda yang jauh lebih kuat darinya. Jenius adalah kata yang sangat relatif dalam konteks itu. Budak itu bahkan tidak melihat Bai Ze. Chain-nya masih mencemari atmosfer dan mengeluarkan suara siulan saat mereka memotong udara itu sendiri. Sungguh buas, pikir Bai Ze yang mulai gemetar dan mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat itu, ilusi anggur mulai melilit di tubuh Bai Ze. Budak itu masih terbang ke arah Bai Ze seperti tombak rusing di udara. Sama sekali tidak ada gerakan berlebihan yang dilakukan oleh budak, dia akan langsung membunuh. Bai Ze berada dalam posisi yang fatal. Murid Bai Ze menyusut. Dia berjuang untuk menggerakkan tangannya dan tiba-tiba ki yang kuat mengalir dari tubuhnya yang tampak seperti badai dan bergerak menuju rantai budak dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, Bai Ze hampir mati lemas karena budak itu telah memberikan kekuatan yang lebih besar ke ilusi pokok anggurnya yang melilit di sekitar tubuh Bai Ze. Budak, dengan bantuan roh pohon anggurnya telah berhasil mengendalikan penerbangannya di udara dan lintasannya tampak seperti lengkungan sempurna di udara. Dia bergerak lurus menuju Bai Ze. Seberapa kuat, kerumunan kagum pada pemandangan itu. Budak itu sangat kuat, setiap gerakan yang dia lakukan sempurna. Dia cepat, gesit dan berpengalaman dalam pertempuran. Lin Feng mengerutkan kening. Dia ingat bahwa dia sudah melihat roh semacam itu. Teman Han Men, Po Jun, juga memiliki semangat anggur. Po Jun dan Jun budak itu. Lin Feng tampak terkejut. Dia menatap budak itu seolah-olah dia telah memahami sesuatu yang menakutkan. Apakah itu suatu kebetulan? Bagaimana mungkin mereka memiliki nama yang sama dan menggunakan semangat yang sama? Boom! Sementara Bai Ze melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan itu, budak itu akhirnya mencapai dia dan mengirimnya terbang ke belakang namun dia tidak terluka. Budak itu terpana. Dia telah melakukan serangan yang sangat kuat tetapi tidak berhasil membunuh lawannya. Bagaimana mungkin dia tidak mati karena serangan itu? Berhenti. Pada saat itu, suara nyaring muncul di atmosfer. Budak itu terkejut, berhenti bergerak dan menatap lelaki tua itu. Pertempuran ini berakhir di sini, kata pria tua itu dengan acuh tak acuh. Kerumunan orang tercengang. Akhir dari pertempuran. Hanya kematian yang bisa mengakhiri pertempuran, itulah aturannya. Bagaimana itu bisa berakhir saat pertarungan ini? Sepertinya orang tua dan penantang saat ini memiliki hubungan HI+P. Pikir kerumunan, terutama ketika mereka ingat bahwa orang tua itu telah memperingatkan Bai Ze. Itu satu-satunya kemungkinan. Kami belum selesai, bagaimana pertempuran bisa berakhir di sini?
Tanya budak dengan suara serak. Dia lekat-lekat menatap pria tua itu. Ekspresi pria tua itu tiba-tiba menjadi jahat. Seorang budak berani membantah kata-katanya. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu mencapai tujuanmu, kata pria tua itu dengan senyum jahat di wajahnya. Lepaskan binatang itu. Ketika orang tua itu selesai berbicara, di sisi lain arena, seorang pria parubaya muncul. Kerumunan dikejutkan oleh fakta apa yang dia tunggangi sebagai monster seperti binatang buas. Ia memiliki 4 kaki dan rantai di lehernya. Jun, ini adalah binatang buas yang paling ganas dan saat kamu berada di hadapannya kamu akan melakukan yang terbaik untuk bertindak patuh. Hari ini, kamu akan berjuang melawannya. Jika kamu menang, kamu akan hidup. Jika kamu kalah, kamu akan mati. Kata pria tua itu jahat. Jun lekat-lekat menatapnya. Anehnya, dia ingin dia bertarung melawannya. Lelaki tua itu adalah binatang. Ketika binatang itu mendengar kata-kata ini, ia mengangkat kepalanya dan bestiali memandangi orang tua itu. Ketika melihat situasinya, Lin Feng, yang duduk di platform menonton mulai melepaskan ki yang sangat kuat dan dingin. Bab 143, Subscribe Penatua. Pembekuan ki yang kuat itu sepertinya datang dari kedalaman bumi itu sendiri. Wen Aosue, yang duduk di sebelah Lin Feng sangat terkejut. Ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia menatap Lin Feng. Seberapa dingin, kata Wen Aosue sambil menatap Lin Feng dengan wanita cantik seperti matanya. Mengapa tubuh Lin Feng melepaskan ki begitu dingin? Tidak hanya Wen Aosue terkejut tetapi yang lain juga, Liu Fei, Jing Yun, Duan Feng dan Yuan Shan semua menatap Lin Feng. Mereka semua bisa merasakan ki dingin yang dilepaskannya pada kulit mereka. Saat ki mencapai mereka, mereka kedinginan. Hanya Jing Yun melirik Lin Feng sejenak dan kemudian menatap monster itu lagi. Dia melihat kaki binatang itu. Kakinya diikat dengan rantai tetapi sepertinya kaki depannya benar-benar tangan manusia. Sama halnya dengan para budak budidaya, ia memiliki tanda di wajahnya. Han, ditulis di wajahnya. Jing Yun mendapat perasaan deja vu. Dia mulai memperhatikan binatang itu dengan seksama dan melihat bahwa itu tampak hampir seperti manusia. Han Men, kata Jing Yun, dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Binatang buas itu bukan Han Men. Tetapi mengingat ki dingin yang datang dari tubuh Lin Feng, Jing Yun berpikir bahwa dia pasti benar dengan anggapannya. Itu tidak mungkin orang lain. Ekspresi penuh kebencian dan kemarahan tiba-tiba muncul di wajah Jing Yun. Sekelompok binatang itu tiba-tiba memperlakukan Han Men dengan cara itu. Hah, kata Wen Aosue ketika dia mendengar Jing Yun. Dia terkejut melihat ekspresi wajah Jing Yun. Kamu dan Lin Feng tahu orang itu? Tanya Wen Aosue kepada Jing Yun. Jing Yun terlihat yakin pada dirinya sendiri dan mengangguk. Ya, benar. Dia adalah teman baik kita. Petik 2. Ketika yang lain mendengar Jing Yun, mereka terpana. Tidak heran Lin Feng menjadi sangat marah sampai-sampai beberapa ki dingin dilepaskan dari tubuhnya. Jadi pria yang dijadikan binatang itu sebenarnya adalah teman Lin Feng. Haha, mereka tidak hanya mengeluh tentang keadaan dunia dan menunjukkan tempat sampah, tetapi mereka juga berteman dengan para budak. Mereka setia pada nama mereka sebagai pengemis. Berteman dengan budak, haha, para siswa politik mengolok-olok Lin Feng dan yang lainnya. Mereka telah mendengar apa yang dikatakan Jing Yun. Hahaha, teman mereka diperlakukan seperti binatang buas dan bahkan ada orang yang menungganginya. Haha, kata pemuda dengan pakaian kuning. Lin Feng perlahan berbalik dan menatapnya. Tiba-tiba, pemuda yang mengenakan pakaian kuning itu pucat pasi. Dia tampak ketakutan. Dia terlihat sangat dingin, tidak berperasaan. Pikir pemuda itu dengan warna kuning. Mata Lin Feng tanpa ekspresi dan tak bernyawa. Pengemis kotor, kata pria muda dengan pakaian kuning sambil genas, giginya. Dia sejenak takut pada Lin Feng karena ekspresi di matanya, bagaimana itu mungkin? BOOM. Lin Feng menghancurkan kursinya menjadi potongan-potongan kecil dengan pukulan. Kursi pada platform pengamat semuanya terbuat dari batu padat. Lin Feng telah menghancurkannya dengan satu serangan. Dia kemudian mulai berjalan ke arah pemuda itu dengan warna kuning. BOOM. Lin Feng menghancurkan kursi lain. Jantung pemuda dengan pakaian kuning mulai berdebar kencang. Pada saat itu, Lin Feng tiba di depannya. Lin Feng meraih leher pemuda itu. Gerakannya secepat kilat, sehingga pria muda itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Lin Feng kemudian mengangkat tubuh pemuda itu ke udara dengan satu tangan. Pria muda dengan pakaian kuning hampir tidak bisa bernapas dari kekuatan cengkeraman Lin Feng. BOOM. Tanpa ragu-ragu, Lin Feng menghancurkan tubuh pemuda itu ke kursi batu yang dia duduki. Suara dari tubuhnya bertabrakan dengan batu itu menakutkan. Kemudian, Lin Feng menekan kepala pria muda itu ke tanah dan kemudian menginjak-injak wajahnya. Pria muda itu mati lemas karena tekanan kaki Lin Feng di wajahnya. Ini terjadi dalam sekejap mata, semua orang tercengang. Semua mahasiswa politik ini menyaksikan pemandangan tanpa bisa berkata-kata.
Mereka kagum dengan tindakan Lin Feng. Ketika mereka merasakan ki dingin Lin Feng, mereka tidak berani menyerangnya. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan menghancurkan kamu di bawah kaki aku seperti bak. Kata Lin Feng dengan suara rendah lekat-lekat menatap pria muda dengan pakaian kuning di bawah kakinya. Suaranya sangat dingin. Pada saat itu, pemuda dengan pakaian kuning itu berdarah sangat banyak sehingga dia setengah sadar dan tidak benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi. Kepalanya berputar dan dia hanya menatap kosong ke kejauhan. Seharusnya seorang pengemis menginjak-injak wajahmu. Sekarang semua orang akan mengolok-olok kamu seperti kamu mengolok-olok para budak. Perbedaannya adalah bahwa budak lebih berharga daripada kamu, kata Lin Feng dengan dingin. Dia kemudian melepas kakinya dan mengabaikan pria muda dengan pakaian kuning. Dia mulai berjalan menuju kandang. Dengan setiap langkah dia mendekat ke kandang, ki dingin yang muncul dari tubuhnya semakin dingin. Semua orang menatap Lin Feng bertanya-tanya apa yang dia lakukan dan mengapa ki dingin seperti itu dilepaskan dari tubuhnya. Orang-orang di dekat Lin Feng sangat terpana. Pemuda itu sangat menakutkan. Apa yang salah dengan dia? Mereka yang berada di dalam sangkar dapat merasakan bahwa suasana semakin dingin. Orang tua itu tercengang ketika dia merasakan ki dingin dilepaskan oleh Lin Feng yang perlahan berjalan menuju kandang. Bai Ze juga terpana, terutama karena dia juga melihat adegan itu sesaat sebelumnya dengan pemuda berwarna kuning. Lin Feng benar-benar gila dan itu bukan ide yang baik untuk memancing orang gila. Jantung Bai Ze berdebar kencang di dadanya. Ketika Po Jun melihat Lin Feng dan betapa ganasnya dia, hatinya juga mulai berdebar. Lin Feng. Itu Lin Feng. Dia mengira dia tidak akan pernah melihat orang yang dia kenal lagi. Sejauh menyangkut Han Men, ketika dia melihat Lin Feng, dia berkedip beberapa kali seolah-olah dia melihat sesuatu. Ekspresi bestial di matanya menghilang dan digantikan dengan ekspresi sedih. Dia telah dipaksa untuk hidup seperti binatang buas, dia dipaksa ke dalam pertempuran hidup dan mati terus-menerus dan bisa mati kapan saja. Dia tidak pernah berpikir dia akan melihat Lin Feng lagi. Han Men membenci Duan Tianlang, binatang itu. Dan dia membenci semua orang di The Prisoner Arena. Ketika semua peristiwa terjadi di Sekte Yunhai, Han Men dan Po Jun selamat. Tetapi jika Han Men tahu bahwa dia akan menjadi budak dan dipaksa untuk hidup seperti dia akan lebih memilih mati pada hari itu. Banyak yang selamat telah diambil sebagai tahanan dan kemudian dijual sebagai budak. Begitulah cara Han Men dijual ke arena tahanan. Selama waktunya di The Prisoner Arena, Han Men menjadi tidak bernyawa. Dia dipermalukan dari pagi hingga sore dan dipukuli seperti anjing. Dia bahkan telah dipaksa untuk bertindak sebagai binatang buas yang buas. Di kamp tahanan, dia tidak berhenti membunuh teman-temannya dari pagi hingga malam. Dia telah diajari bahwa jika dia tidak membunuh, dia akan mati, jika dia membunuh, dia tidak akan mati. Dia menjadi lebih kuat dan memiliki keganasan buas. Han Men telah menentang dan karena dia telah mencoba melawan, dia dipaksa untuk hidup sebagai binatang buas. Pada saat itu, ketika dia melihat Lin Feng, ekspresi Han Men berangsur-angsur berubah. Mata dan wajahnya secara bertahap memerah, air mata perlahan mulai mengalir turun dari matanya. Lin Feng, saudaraku, kata Han Men sambil menundukkan kepalanya karena malu. Dia malu berada dalam situasi ini di mana dia dikendarai seperti binatang buas. Dan Lin Feng, sekali lagi, Rusing menjadi musuh yang kuat untuk menyelamatkannya. Han Men tahu orang seperti apa Lin Feng. Dia telah pergi ke tebing abis untuk menyelamatkannya, dia pergi ke Life and Death Arena untuk menyelamatkannya dan sekali lagi dia bergerak ke dalam bahaya untuk menyelamatkannya. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, Lin Feng tidak akan pernah mengecewakan teman-temannya, bahkan jika lawannya sangat kuat. Tidak ada seorang pun yang dia tidak akan menantang demi teman-temannya. Hidupnya tidak berarti apa-apa jika dia meninggalkan teman-temannya. Dan pada saat itu, Lin Feng mempertaruhkan nyawanya lagi untuk teman-temannya. Saudaraku, kamu telah menderita hard HI. Plus. Ekspresi gelap dan dingin Lin Feng tiba-tiba berubah dan digantikan dengan senyum hangat. Han Men mengangkat kepalanya lagi ketika dia mendengar Lin Feng. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Ada beberapa teman yang akan datang untuk menyelamatkan kamu tidak peduli seberapa gelap situasinya. Bab 144. Saudara, orang tua itu terkejut ketika dia mendengar percakapan di antara mereka. Ekspresi jahat muncul di wajahnya. Lin Feng secara mengejutkan tahu budak itu dan adalah teman baiknya. Orang tua itu memandang Lin Feng yang perlahan-lahan bergerak ke arah mereka. Dia kemudian berjalan menuju Lin Feng untuk mencegahnya berjalan lebih jauh dan berkata, tidak masalah jika kamu berteman sebelumnya. Sekarang, dia ditandai. Dia ditakdirkan menjadi budak seumur hidupnya. Petik 2. Jika aku memberi tanda pada wajah kamu, apakah kamu akan menjadi budak juga? Kata Lin Feng dengan sangat dingin. Pria tua itu tersenyum dan berkata, kamu ingin mati, kan? Jika aku mati, itu berarti seseorang membunuhku setelah kematianmu, kata Lin Feng dengan dingin. Tiba-tiba, ki yang muncul dari tubuhnya semakin dingin dan mulai bergerak ke arah orang tua itu. Petik 2. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri,
kata pria tua itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, tubuhnya menembus udara tampak seperti badai dan bergerak menuju Lin Feng. Sword Unsheathing. Lin Feng menggunakan pedangnya untuk menghunus pedangnya. Dia telah menguasainya dengan sempurna. Dia sangat cepat dan gesit karena satu serangan perlu cukup untuk membunuh lawan. Tapi pria tua itu mengabaikan serangan Lin Feng dan berhasil menghindarinya sambil bergerak mendekatinya. Ia kemudian mengayunkan tinju kami dan meninju dada Lin Feng. ARGH. Darah disemprotkan dari iklan mulut Lin Feng. Ia didorong ke belakang. Lapisan Ki ke-7. Kerumunan terpesona. Orang tua itu sangat kuat. Dia telah menembus lapisan Ki ke-7 dan dibandingkan dengan Lin Feng perbedaannya terlalu besar. Lin Feng tidak akan bisa menahan serangan lain. Tapi Lin Feng mengangkat kepalanya lagi. Dia mulai bergerak ke arah orang tua itu lagi. Dia tampak sedingin dan teguh seperti biasanya. Seluruh atmosfer di sekitar kandang dipenuhi dengan ki dingin yang membeku. Kamu sangat berbakat. Kamu bisa memiliki masa depan yang cemerlang tetapi karena kamu sedang mencari kematian, aku tidak punya pilihan lain selain membantu kamu menemukannya, kata orang tua itu ketika dia melihat bahwa Lin Feng terus mendekat. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, kamu hanya menembus lapisan Ling Ki keempat, kamu tidak pernah bisa menyentuh aku, bahkan sekalipun. Dan membunuh aku, hanya dalam mimpimu. Petik 2. Tidak perlu membunuhnya, beri tanda padanya, jadikan dia budak, bukankah akan jauh lebih baik seperti itu, kata Bai Ze. Orang tua itu terkejut dengan kata-kata itu tetapi kemudian tersenyum dan berkata, Tuan muda, kamu sangat pintar. Tentu saja, itu akan menjadi solusi yang jauh lebih baik. Dia jauh lebih kuat dari binatang Han itu. Mungkin akan menjadi tontonan yang hebat untuk melihatnya bertarung sebagai budak. Petik 2. Ayo kita lakukan, kata Bai Ze sambil menatap Evil Lin Feng. Lin Feng telah bertindak dengan ceroboh, tidak ada pilihan. Lin Feng bahkan tidak memberinya pandangan sekilas. Dia terus berjalan. Setiap langkah yang diambilnya penuh tekad dan kedinginan. AARRRGHHHH. Han Men meraung seperti binatang. Tubuhnya gemetar tetapi pria parubaya itu menahannya dengan rantai. Han Men tidak bisa bergerak dengan bebas. Orang tua itu memukul Lin Feng lagi. Darah memercik sekali lagi dari mulutnya. Tubuh Lin Feng diproyeksikan pergi dan menabrak dinding kandang begitu keras sehingga membuat kandang bergetar. Sama seperti orang tua itu katakan, Lin Feng kuat tetapi hanya menembus ke lapisan Ling Ki keempat. Dia tidak pernah bisa bersaing dengan seseorang dari lapisan Ling Ki ke-7. Ketika Liu Fei dan yang lainnya melihat tubuh Lin Feng tertiup angin, mereka semua berdiri dan berjalan menuju kandang. Tunggu, kata Wen Aosue mencegah mereka bergerak lebih jauh. Minggir, kata Liu Fei. Wen Aosue hanya tersenyum masam di wajahnya. Lin Feng tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Jika kamu pergi ke sana, kamu hanya akan mati bersamanya. Minggir, kata Liu Fei dengan dingin mengabaikan apa yang baru saja dikatakannya. Aku pergi, kata Wen Aosue sambil menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi dan terbang menuju kandang. Ketika dia tiba di tepi kandang, dia tidak memasukkannya. Dia punya perasaan bahwa Lin Feng tidak akan begitu mudah untuk dibunuh. Wen Aosue sangat tersentuh oleh tindakan Lin Feng. Orang itu akan mempertaruhkan nyawanya untuk teman-temannya. Po Jun tersentuh juga. Tanda di wajahnya bergerak bersama dengan otot-otot wajahnya. Orang seperti itu harus dihormati oleh semua orang. Mata Lin Feng menjadi gelap gulita. Dia perlahan berjalan ke depan. Dalam hatinya, tidak ada emosi sama sekali, hanya kegelapan. Dai, teriak Lin Feng dengan marah. Pedang mautnya beterbangan di udara. Kabut hitam kelabu naik di sekitar pedangnya dan mulai rusing ke atmosfer. Apakah itu yang terbaik yang bisa kamu lakukan? Kata pria tua itu sambil tertawa. Dia menyatukan tangannya dan melepaskan badai seperti angin. Ki yang mematikan tanpa henti mengalir keluar dari tubuhnya. Pedang Lin Feng bergetar dengan intensitas. Pada saat itu, Lin Feng melemparkan pedangnya ke udara ke arah orang tua itu. Itu menembus atmosfer dengan kecepatan penuh dan merusak segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. Apa gunanya? Kata pria tua itu tanpa rasa takut. Ketika pedang Lin Feng tiba di depan pria tua itu, pedang itu tiba-tiba berhenti. Selamat tinggal, teriak orang tua itu menyebabkan pedang panjang Lin Feng terbang ke kejauhan. Pada saat itu, Lin Feng telah mendarat di depan pria tua itu dan mendorong tangannya ke depan dengan ketajaman dan ketepatan pedang. Mati, kata pria tua itu dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia menghancurkan pedang Lin Feng Ki dan meninju Lin Feng lagi. Darah gelap tebal menyembur keluar dari mulut Lin Feng. Namun Lin Feng telah menangkap tangan pria tua itu menggunakan kedua tangannya. Dia secara mengejutkan tidak didorong mundur. Semua orang terpana. Apa yang dia lakukan? Lin Feng mungkin akan mati karena ini tindakan itu adalah kesalahan besar. Sepertinya ada luka besar di dada Lin Feng di mana pria tua itu tanpa henti meninju. Ada noda darah besar. Adegan itu menakutkan. Tapi Lin Feng tidak melepaskan tangan lelaki tua itu. Dia dengan kuat dan erat memegangnya di antara kedua tangannya. Semua orang menatap Lin Feng.
Sangat ganas. Ini mungkin saat-saat terakhirnya dan dia masih tidak melepaskan tangan lelaki tua itu. Apakah dia telah melepaskan keinginannya untuk hidup? Beberapa darah Lin Feng bahkan terciprat pada Han Men. Jantungnya berdebar kencang dan dia terengah-engah. Debu mengepul di bawah tubuh Han Men. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Ekspresi di matanya semakin berubah. Mata merahnya perlahan berubah menjadi coklat kekuningan dan tampak seperti binatang buas yang haus darah. Mereka dipenuhi dengan amarah yang intens. Roar, auman bestial berasal dari mulut Han Men. Sepertinya tanah akan runtuh. Tanahnya sangat berguncang sehingga sepertinya bisa mengenangnya kapan saja. Semakin banyak debu kuning yang naik ke udara. Lapisan pasir tebal menutupi tubuh Han Men. Pria parubaya yang ada di punggung Han Men bertanya-tanya apa yang terjadi. Jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Apa yang terjadi? Ketika pria parubaya itu melihat semua debu beterbangan di sekelilingnya, dia heran. Tiba-tiba, rantai di tubuh Han Men pecah menjadi ribuan keping kecil. Ketika orang tua dan Lin Feng, yang bertempur, melihat itu, mereka juga terpana. Hah, lelaki tua itu terkejut. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pupil matanya menyusut. Roh surgawi. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan seterang matahari meledak dari mata Lin Feng yang tanpa ekspresi dan gelap gulita. Karena roh surgawi Lin Feng telah terbangun, dia tidak memanfaatkan kemampuan yang diberikan oleh rohnya. Ini pertama kalinya. Pria tua itu sedikit menutup matanya. Dia ingin bergerak kembali tetapi Lin Feng masih erat memegang tangannya. Tiba-tiba, pria tua itu melompat di udara, membawa Lin Feng bersamanya. Mati, kata Lin Feng dengan suara rendah. Dia bisa melihat semuanya dengan jelas berkat roh celestialnya. Setiap gerakan orang tua itu sangat jelas dalam pikiran Lin Feng. Pada saat yang sama, tubuh Lin Feng berubah menjadi bayangan. Sebuah cahaya yang menyilaukan muncul dan tiba-tiba, jejak panjang darah menyembur ke udara. Bayangan itu, kerumunan itu terpana dengan apa yang telah mereka lihat. Lin Feng menjadi hampir tidak terlihat dengan bayangannya. Hanya karena kamu sangat kuat, itu tidak berarti bahwa aku tidak bisa membunuhmu. Kata suara yang dingin namun tenang. Lelaki tua itu memegangi tenggorokannya karena darah mengalir melalui jari-jarinya. Dia jatuh perlahan ke tanah. Bab 145, Subscribe Penatua. Tubuh lelaki tua itu roboh. Dia terbaring mati di tanah dengan ekspresi kaget masih di wajahnya. Pada saat itu, seluruh suasana menjadi tenang kembali. Lin Feng, yang hanya menembus lapisan lingki keempat, telah membunuh orang tua yang menembus lapisan lingki ketujuh. Di dunia itu, satu lapisan lingki sudah merupakan perbedaan besar dalam pertempuran. Seorang kultivator yang bisa mengalahkan orang dengan lapisan ki lebih tinggi dari miliknya adalah seorang jenius sejati. Seluruh orang banyak mendapat kesan bahwa mereka sedang bermimpi. Itu tampak seperti itu adalah akhir untuk Lin Feng tetapi hasil akhirnya anehnya kebalikan dari apa yang dipikirkan semua orang. Kerumunan tertegun. Lin Feng telah ditentukan sampai akhir dan mengejutkan seluruh kerumunan. Cepat, kejam, lincah, terampil dan ditentukan, kerumunan mengagumi Lin Feng sebagai seorang kultivator. Strateginya luar biasa. Dia telah merencanakan semua yang terjadi sejak awal. Pada awal pertarungan dia bahkan tidak menggunakan sebagian kecil dari kecepatan sebenarnya. Dia ingin menyembunyikan seberapa cepat dia sebenarnya. Dan kemudian pada akhirnya, dia melakukan serangan yang sangat cepat dan mematikan. Lin Feng batuk dengan keras. Darah menampakkan dirinya dengan setiap batuk. Ada juga sejumlah besar darah yang mengalir keluar dari luka di dadanya. Dia mengeluarkan sebotol pil dari sakunya. Lin Feng mengambil 2 pil dan dengan cepat menelannya. Tiba-tiba, dia mulai merasa lebih dan lebih santai. Orang ini gila, kata Wen Aosue sambil menatap Lin Feng. Dia memiliki senyum di wajahnya. Lin Feng sulit dimengerti. Apa yang dia lakukan tampak seperti keajaiban. Dia secara mengejutkan berhasil membunuh orang tua itu. Lapisan ki ketujuh, pikir Wen Aosue. Selain itu, dari mana pedang lain itu berasal? Lin Feng telah menyingkirkan pedang panjangnya selama pertempuran dan tidak. Semua orang telah memperhatikan bahwa dia masih memiliki pedang lain. Dia telah menggunakan pedang itu untuk memotong leher lelaki tua itu. Lin Feng, saudara, kata Han Men. Pada saat itu, salah satu muridnya berwarna merah tua dan yang lainnya berwarna coklat. Sangat aneh melihatnya. Satu mata tampak seperti telah dimandikan dalam darah dan yang lainnya tampak seperti kedalaman bumi. Jangan khawatir, aku tidak mudah mati, kata Lin Feng yang ekspresi dinginnya berubah menjadi senyum hangat dan ramah ketika melihat Han Men. Han Men meraung lagi sambil menatap langit. Tanah mulai bergetar. Pasir kuning mulai berterbangan di sekitar tubuh Han Men. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya berubah menjadi badai pasir. Apa yang terjadi? Tanya beberapa orang di kerumunan. Itu sangat aneh. Beberapa saat yang lalu, orang banyak tidak benar-benar memperhatikannya karena mereka terlalu terpesona oleh pertarungan antara Lin Feng dan orang tua itu, tetapi mereka telah memperhatikan bahwa sesuatu yang abnormal sedang terjadi padanya. Mereka semua terdiam.
Pasir yang berterbangan di sekitar tubuh Han Men menjadi semakin tebal. Saat pasir tumbuh lebih padat, cahaya tumbuh lebih menyilaukan dan cerah. Pada saat itu, ada begitu banyak pasir berterbangan di sekitar Han Men sehingga telah menciptakan kubah besar pasir. Han Men dikelilingi oleh bola pasir raksasa. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Han Men. Retak. Retakan besar muncul di bola raksasa di sekitar tubuh Han Men. Itu sebesar bunga lotus. Tubuh Han Men bisa dilihat sekali lagi. Mata semua orang menyusut. Mereka semua tercengang dan tampak sangat bingung. Rambut Han Men sangat panjang dan warnanya hitam pekat, tetapi pada saat ini, rambutnya telah berubah menjadi kuning seperti pasir. Pemandangannya membuat orang-orang di kerumunan mulai fair. Han Men tampak sangat megah pada saat itu, seperti God. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah tanda budak yang ada di wajahnya. Han Men membuka matanya, sepertinya ada badai yang tumbuh di dalam matanya. Wow! Dari kepala ke kaki, Han Men dipenuhi dengan kekuatan dan kekuatan eksplosif. Han Men berbalik dan menatap pria parubaya itu dengan tatapan ganas. Pria parubaya itu ketakutan oleh penampilan bestial yang aneh dari Han Men. Mati! Teriak Han Men. Dia mulai berjalan perlahan tapi langkahnya sangat berat di tanah. Dia berhenti di tempat dan melemparkan pukulan ke arah pria parubaya itu. Pasir kuning bersinar di sekitar tinjunya. Pria parubaya itu terkejut dengan serangan itu. Dia tidak punya waktu untuk menghindari serangan itu sehingga dia mengangkat tinjunya dan kekuatan yang kuat muncul. Boom! Ketika dua kepalan tangan mereka bertabrakan, awan besar pasir naik di udara tetapi tiba-tiba, sejumlah besar pasir bergerak ke arah pria parubaya dengan kecepatan penuh dan mengubur tubuhnya dalam makam pasir yang padat. RAR. Han Men terdengar sangat marah. Dia meninju pasir di mana lelaki parubaya itu dimakamkan dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga terbuka. Tubuh lelaki parubaya itu hancur dan tubuhnya meledak pada titik tumbukan. Namun tidak ada darah yang terlihat, hanya pasir yang mengelilingi tubuh. Apa? Seluruh kerumunan terengah-engah dengan takjub. Mereka menatap Han Men. Serangannya sangat hebat. Tidak hanya dia menjebak pria parubaya dan menguburnya hidup-hidup, tetapi dia juga terjebak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bagian tubuhnya meledak. Kerumunan tidak memiliki kesan sedikit pun bahwa Han Men lebih lemah dari Lin Feng. Pembuluh darahnya telah terbangun. Bisik Wen Ao Sue kosong menatap Han Men melalui kandang. Betul, pembuluh darah Han Men terbangun. Hanya ketika sirkulasi darah telah mencapai ritme yang sempurna, pembuluh darah bisa membangkitkan dan memberikan darah kekuatan khusus. Jika pembuluh darah seseorang terbangun, keturunannya juga akan diberikan kekuatan yang sama. Ketika pembuluh darah terbangun, itu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pembudidaya yang sebelumnya tersembunyi. Namun biasanya para pembudidaya yang membangunkan pembuluh darah mereka akan memiliki roh darah. Apa yang dicapai Han Men adalah keajaiban sejauh Wen Ao Sue bahkan tidak pernah mendengar bahwa itu mungkin. Namun, tidak ada keraguan, kapal Han Men telah terbangun, tidak ada penjelasan lain yang mungkin untuk transformasi aneh yang terjadi pada tubuhnya. Lin Feng juga tercengang. Seberapa kuat? Pada saat itu, Han Men memiliki kekuatan lapisan lingki kelima yang berarti dia bahkan lebih kuat dari Lin Feng yang hanya di lapisan lingki keempat. Pada saat itu, banyak orang bergerak menuju kandang. Lin Feng terkejut. Lin Feng, kakak, bocah kecil itu harus membuat kuburnya di sini, kata Han Men sambil melirik Bai Ze. Dia ingin membuat Lin Feng menjadi budak sesaat sebelumnya. Bai Ze tidak punya tempat untuk lari. Han Men mulai berjalan menuju Bai Ze dan mengangkat tinjunya ke udara. Lin Feng perlahan berbalik dan menatap Bai Ze. Pada saat itu, wajah Bai Ze menjadi pucat pasi dan dia mulai mundur ke belakang. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin membuat aku menjadi budak, kan? Kata Lin Feng sambil berjalan menuju Bai Ze. Ketika Bai Ze mendengar Lin Feng, dia mulai gemetar ketakutan dan menggelengkan kepalanya. Ayo selamatkan aku, teriak Bai Ze. Bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Tempat ini milik klannya. Jika dia menginginkan sesuatu, maka dia bisa mendapatkannya. Tetapi pada saat itu, situasinya sangat penting baginya dan dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Pada saat itu, banyak orang bergerak menuju kandang dalam upaya membantu Bai Ze. Mereka semua berhenti dekat dengan Wen Ao Sue yang menghalangi pintu masuk kandang. Wen Ao Sue hanya bersandar di pintu masuk kandang. Dia memiliki senyum sinis di wajahnya. Ketika Bai Ze melihat bahwa dia tidak bergerak, dia berteriak, Wen Ao Sue. Kamu berani. Wen Ao Sue memprovokasi tuan muda klan Bai. Bab 146. Apa yang kalian lakukan? Teriak Bai Ze dengan marah ketika dia melihat bahwa orang-orang telah berhenti di pintu masuk kandang. Wen Ao Sue melirik Bai Ze. Wen Ao Sue merasa menyedihkan bahwa Bai Ze berada dalam situasi seperti itu karena kebodohannya sendiri. Bai Ze berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang memiliki semua kekuatan di dunia dan karena itu dia menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya itu.
Jika aku di sini, tidak. Semua orang akan masuk ke dalam sangkar, kata Wen Aosue dengan nada dingin sambil terdengar sangat percaya diri. Lin Feng terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Wen Aosue akan bertindak begitu kejam. Sepertinya pria muda yang secantik wanita, sebenarnya tidak mudah diprediksi. Bai Ze menatap Lin Feng dan melihat bahwa dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Lin Feng mengangkat pedangnya dan perlahan mulai berjalan menuju Bai Ze. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Kata Bai Ze yang hampir tidak bisa bernapas ketika rasa takut mulai menyita kesadarannya. Suaranya sangat rendah. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kata Lin Feng acuh tak acuh. Bai Ze terkejut. Segera setelah itu, senyum muncul di sudut mulut Lin Feng yang mengatakan, klan kamu suka memberi tanda pada wajah orang-orang dan membuat mereka menjadi budak selama sisa hidup mereka. Aku juga akan memberi tanda pada wajah kamu. Kami akan melihat apakah kamu berani menghina dan mempermalukan budak lagi. Petik 2. Beri tanda pada wajahnya, seperti seorang budak. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Masuk dan bantu aku, teriak Bai Ze dengan marah saat dia semakin tidak sabar. Beberapa orang bergerak untuk memasuki kandang kemudian tiba-tiba, Wen Aosue melompati di depan mereka dan berkata, 3 langkah lagi dan aku akan menghunus pedangku. Jika aku dipaksa untuk menghunus pedangku, akan ada darah, kata Wen Aosue dengan tenang. Semua orang berhenti bergerak menuju kandang. Ada yang berani mengambil langkah maju. Jahat harus dimusnahkan. Sejumlah besar pedangki dilepaskan dari tubuh Lin Feng. Bai Ze sangat ketakutan. Dia tidak akan diselamatkan oleh siapapun karena mereka semua di luar, takut untuk melangkah lagi. Jika kamu melepaskanku, aku bisa menawarimu banyak batu kemurnian. Aku bahkan bisa menawarkanmu beberapa keterampilan bela diri kla, es tinggi dan teknik ketangkasan. Petik 2. Penawaran. Lin Feng tertawa. Orang kaya benar-benar terbiasa mencari jalan sendiri dengan uang dan pengaruh mereka. Mereka mengira bahwa semua orang ada di bawah mereka dan dapat dibeli dengan beberapa batu kemurnian. Jika aku melepaskanmu, kamu akan memberiku beberapa batu kemurnian, keterampilan bela diri kla, es tinggi dan teknik kelincahan. Kata Lin Feng dengan dingin sebelum menambahkan, apakah kamu pikir aku bodoh? Setelah apa yang terjadi hari ini, klan Bai tidak akan pernah melupakan Lin Feng. Mereka tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Jika Lin Feng tidak bertindak maka dia tidak akan pernah bisa membalas Han Men dan teman-temannya yang lain dari Yun Hai Sekte yang telah berubah menjadi melawan budak dan yang wajahnya dilanggar dengan tanda di arena penjara. Lin Feng dan Bai Klan adalah musuh. Dia harus membunuh mereka atau mereka akan membunuhnya. Tidak akan ada kedamaian di antara mereka selama dia hidup. Lin Feng berpikir seperti ini karena dia sekarang patriark dari Yun Hai Sekte. Bai Ze membuat ekspresi yang mengerikan dan jahat ketika dia mendengar kata-kata Lin Feng. Jika kamu berani menyentuhku, Bai Klan tidak akan pernah melepaskanmu dan mereka akan memburumu sampai kamu mati. Seperti yang diharapkan, kamu bodoh, kata Lin Feng yang tidak tahan mendengarkan pembicaraan Bai Ze. Pada saat itu, Bai Ze menjerit mengerikan. Sebuah tanda muncul di wajah Bai Ze. Bai Ze menutupi wajahnya dengan tangan dan darah tanpa henti mengalir melalui jari-jarinya. Lin Feng tampak sangat dingin dan kejam. Dia benar-benar tanpa emosi. Dia tidak merasakan sedikitpun perasaan sedih atau kasihan setelah melihat Bai Ze dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan orang-orang seperti dia, ini adalah cara paling efisien untuk menyelesaikan masalah. Hanya kekerasan yang bisa dipahami. Lin Feng menggunakan pedangnya untuk mengukir budak yang menandai wajah Bai Ze tapi itu dengan cepat ditutupi oleh darah. Dengan tebasan pedangnya yang lain, dia melepaskan salah satu jari Bai Ze. Bai Ze gemetar ketakutan dan kesakitan lalu tiba-tiba, dia pingsan. Sungguh pemuda yang kejam namun tekun. Pikir banyak orang di antara kerumunan. Mereka tetap diam dan menatap lekat-lekat ke orang-orang di kandang arena tahanan. Pada hari itu, kerumunan orang telah menyaksikan pertunjukan yang luar biasa. Mereka telah melihat perkelahian yang spektakuler dan sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan. Lin Feng tampak setenang dan tanpa emosi seperti sebelumnya. Dia masih memegang pedangnya di tangannya. Dia berbalik dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Han Men dan Po Jun berjalan bersama dengan Lin Feng. Wen Aosue mulai berjalan kembali juga. Pada saat itu, semua orang yang datang dekat kandang untuk membantu Bai Ze dengan cepat bergegas maju untuk membantunya. Mereka yang berani memprovokasi aku, mati, kata Wen Aosue dengan suara yang sangat dingin. Lin Feng berjalan di belakangnya dan darah masih menetes dari pedangnya. Pedang Lin Feng telah menakuti semua orang. Han Men berjalan di belakang mereka. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Semua orang sudah mengerti betapa kuatnya dia. Orang-orang ini tahu bahwa jika mereka tidak menghalangi mereka untuk pergi, mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka tanpa arti. Sesaat kemudian, kerumunan hanya bisa melihat punggung Lin Feng dan teman-temannya. Ketika mereka melihat Lin Feng turun ke dalam kandang, mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mereka juga tidak mengira bahwa dia akan membunuh orang tua yang berada di lapisan Lingki ketujuh.
Sepotong sampah. Plus kamu hanya sepotong sampah. Plus plus. Suara marah menyebar melalui atmosfer arena tahanan setelah Lin Feng dan teman-temannya pergi. Laki-laki muda berpakaian kuning itu geram. Pada hari itu, dia telah dipermalukan oleh Lin Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Nama keluarganya adalah Yu. Mereka tidak pernah dipermalukan. Siapa yang waras mereka berani untuk mempermalukan klan Yu? Ketika anggota Bai Klan melihat pria muda dengan pakaian kuning berdiri, mereka terkejut. Jika seseorang berani berbicara tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan membunuhnya. Kata pemuda dengan pakaian kuning kepada mereka yang duduk di sebelahnya. Mereka terkejut tetapi mereka patuh mendengarkan dan mengangguk setuju. Di dalam hati mereka, mereka menghinanya. Dia telah memprovokasi Lin Feng, dia telah membuat Bai Ze membayar harganya untuk itu. Dan di atas itu, dia meminta mereka untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dia hanya takut bahwa dia akan kehilangan muka dan membuat seluruh Yu Clan kehilangan muka. Lin Feng, jika kamu tidak mati, aku tidak akan pernah mendapatkan kembali prestise aku. Beberapa saat yang lalu, dia tidak berani berbicara di hadapan Lin Feng karena dia takut Lin Feng juga akan menghukumnya. Lin Feng terlalu menakutkan, dia telah melihat bagaimana Lin Feng telah mengukir tanda pada Bai Ze. Mengerikan sekali. Lin Feng benar-benar kejam ketika dia berada di arena tahanan. Lin Feng berada di kamarnya berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba, dia merasa ada tangan yang hampir menyentuh dahinya. Lin Feng menggelengkan kepalanya, meregangkan dan perlahan membuka matanya. Siluet yang indah berdiri di depannya. Pada saat itu, Meng Qing tampak tanpa emosi. Dia menatap Lin Feng dan berkata dengan tenang, "Kamu bangun." Tubuh Lin Feng terasa sakit dan terasa kaku dari kepala sampai kaki setelah berkelahi dengan orang tua itu, tetapi organ vitalnya masih berfungsi dengan baik. "Kamu tinggal di sini sepanjang waktu untuk menjagaku?" tanya Lin Feng kepada Meng Qing. Meng Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, hanya sesekali." "Benarkah?" tanya Lin Feng tidak yakin. "Tentu saja, mengapa?" jawab Meng Qing. Lin Feng terkejut dan kemudian tertawa. Pintu tiba-tiba terbuka dengan gemuruh yang keras. Liu Fei memasuki ruangan. Meng Qing berdiri dan berkata, "Dia bangun, kamu bisa pergi dan berbicara dengannya." Ketika dia selesai berbicara, Meng Qing segera pergi. Liu Fei memiliki ekspresi aneh dan tampak bingung. Meng Qing tidak meninggalkan Lin Feng sendirian bahkan selama 1 detik ketika dia sedang tidur, mengapa dia buru-buru pergi ketika dia bangun. "Baiklah," kata Liu Fei sambil mengangguk meskipun dia tidak benar-benar mengerti. Dia berjalan menuju tempat tidur Lin Feng dan dengan marah menatapnya yang mengejutkan Lin Feng. Dia baru saja bangun, mengapa Liu Fei sudah marah padanya? Apa yang dia lakukan? "Mengapa kamu bertindak begitu sembrono? Apakah kamu tidak pernah memikirkan konsekuensinya?" tanya Liu Fei. Dia jelas marah karena apa yang terjadi di arena tahanan. Lin Feng tersenyum kecut dan berpikir, konsekuensi. Ketika dia melihat bahwa teman-temannya dari Sekte Yunhai telah menjadi budak dan telah ditandai seperti binatang setelah penghancuran sekte, bagaimana mungkin dia tidak bertindak? "Untuk wajah cantik dan lembut seperti milikmu, aku juga akan bertindak dengan ceroboh dan mengabaikan konsekuensinya," kata Lin Feng bercanda sambil tertawa. Ketika Lin Feng selesai berbicara, jantung Liu Fei mulai berdetak kencang di dadanya dan wajahnya benar-benar memerah. Itu indah dan halus. Bab 147, Subscribe Penatua. Di luar akademi, sejumlah orang berjalan menuju gerbang utamanya. Pemimpin mereka mengenakan pakaian biru dan topeng luar biasa. Dia adalah seorang pria parubaya dan ki dingin muncul dari tubuhnya. Di antara orang-orang yang mengikutinya ada beberapa anggota Bai Klan yang telah menyaksikan semua peristiwa di arena tahanan. Di antara orang-orang Bai Klan adalah seorang pemuda. Dia mengenakan topeng emas yang indah. Tangannya terbungkus perban. Ekspresi di matanya tampak seperti iblis yang datang langsung dari dunia bawah. Matanya di bawah topeng emasnya tampak jahat tak terbayangkan. Pada saat itu, 2 siluet melompat di depan mereka dan menghalangi mereka. Mereka kemudian berteriak, "Kecuali untuk siswa dan anggota staf Akademi Surgawi, tidak ada. Semua orang dapat memasuki wilayah Akademi Surgawi." Pria parubaya dengan pakaian biru maju beberapa langkah ke depan, rambutnya berkibar tertiup angin. "Pergilah," kata pria berbaju biru itu. Dia kemudian membuat satu gerakan dan 2 orang yang menghalangi jalan itu terhempas dalam sekejap mata. Orang-orang yang melihat pemandangan itu terengah-engah. Lapisan Suan Qi. Anehnya, seorang kultivator lapisan Suan Qi telah datang ke akademi. Sekelompok orang memasuki akademi. Kedua penjaga berdiri dan mulai berjalan. Pria parubaya dari lapisan Suan Qi itu pasti ada di sini dengan niat buruk. Pria dengan pakaian biru dan kelompok besar anggota Bai Klan yang mengikutinya tiba di depan salah satu istana. Ini adalah istana tempat para siswa militer tinggal. Berhenti. Tiba-tiba sekelompok besar orang bergerak di depan sekelompok orang. Pria parubaya dengan pakaian biru itu mengerutkan kening dan berkata, "Singkirkan L dari jalanku."
Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tidak tahu aturan akademi? Dengan dingin berkata salah satu pria menghalangi jalan. Pria berbaju biru itu melirik dan menatapnya dan berkata, tolong bawalah seseorang yang tahu cara berbicara. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu datang ke akademi aku? Dengan dingin berkata seorang pria berjubah hitam pada saat itu. Dia perlahan berjalan menuju pria berpakaian biru. Aku ingin kamu menyerahkan beberapa orang kepada kami, kata pria berpakaian biru dengan acuh tak acuh. Serahkan beberapa orang, kata pria berjubah hitam dengan senyum dingin di wajahnya dan kemudian menambahkan, kamu tidak hanya melanggar aturan akademi aku, tetapi kamu juga berani datang dan meminta aku untuk menyerahkan sebagian dari aku siswa. Petik 2. Pria berpakaian biru itu tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan pada saat itu, telapak tangannya mulai memancarkan cahaya yang bersinar. Ketika pria berjubah hitam melihat cahaya di dalam telapak tangan pria parubaya itu, ekspresinya berubah drastis. Kamu mengatakan bahwa orang luar tidak bisa datang ke wilayah Akademi Surgawi tetapi kemudian aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu, bagaimana kamu bisa membiarkan anggota kamu mengunjungi arena tahanan aku dan kemudian memungkinkan mereka untuk membunuh beberapa anggota staf aku sambil menculik 2 orang budak aku? Bisakah kamu menjelaskan hal ini kepada aku? Kata pria berbaju biru. Suaranya terdengar sangat keras dan jelas betapa kuatnya dia dari nadanya. Kekuatan terus-menerus muncul dari tubuhnya. Jika kamu tidak menyerahkan mereka yang menyebabkan masalah dan juga 2 budakku, aku akan menjadi sangat marah. Pria berjubah hitam tampak sangat kesal ketika mendengar apa yang dikatakan pria itu. Dia adalah seorang guru di akademi yang statusnya sangat tinggi, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan pria berpakaian biru itu. Mereka yang bersamanya juga akan sulit dikalahkan. Siapa yang menyebabkan masalah? Tanya pria yang mengenakan jubah hitam. Beberapa siswa militer kamu, Lin Feng, Wen Hao Sui. Wen Hao Sui, pria berjubah hitam tercengang. Pria berbaju biru menambahkan, orang yang terutama bertanggung jawab atas semuanya adalah Lin Feng. Kamu tidak perlu menyerahkan Wen Hao Sui. Tapi Lin Feng dan 2 budak aku, kamu harus menyerahkannya kepada aku saat ini juga, kata pria berpakaian biru dengan suara yang sangat kuat sambil menunjukkan kelonggaran ke arah Wen Hao Sui. Pria parubaya dengan pakaian biru memiliki status yang sangat tinggi dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa punishing Wen Hao Sui. Akademi tidak akan pernah menyerahkannya. Masuk ke dalam, beritahu Lin Feng dan 2 budak untuk datang ke sini. Kata pria berjubah hitam kepada 2 orang lain yang berdiri di sisinya. Pria berpakaian biru itu tampak puas. Orang yang berdiri di belakangnya mengenakan topeng emas memiliki kilatan cahaya yang sangat jahat melalui matanya. Lin Feng sedang bermeditasi di kamarnya dan tiba-tiba, pintu mengeluarkan suara keras yang membuatnya membuka matanya. Lin Feng, keluar, teriak sebuah suara. Lin Feng terkejut. Orang itu sangat kasar. Akademi memiliki peraturan, semua orang bisa masuk ke tempat tinggal seorang siswa tanpa seizinnya. Tetapi pada saat itu, seseorang membuka pintu dan menyuruhnya keluar. Tidak hanya itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan tetapi juga penghinaan. Lin Feng berdiri dan meregangkan. Dia merasa lebih baik tetapi dia belum sepenuhnya pulih dari cedera. Lin Feng menatap pria yang memanggilnya. Dia juga seorang siswa akademi. Jadi, kamu adalah Lin Feng, kata orang yang telah masuk dengan nada acuh tak acuh. Apa yang salah? Tanya Lin Feng sambil mengerutkan kening. Bodoh sekali. Dia berpikir bahwa dia dapat bertindak sembrono karena dia adalah teman Wen Hao Sui. Dia pertama-tama memprovokasi Hei Mo dan kemudian pergi ke arena tahanan dan menyebabkan masalah. Pikir para siswa. Pertama kali ketika Lin Feng memprovokasi Hei Mo, Wen Hao Sui bersamanya. Dia kemudian menyebabkan masalah di arena tahanan dengan Wen Hao Sui, jadi mereka berpikir bahwa Lin Feng bertindak dengan cara ini hanya karena dia berpikir bahwa Wen Hao Sui bisa melindungi dia tanpa batas. Mereka mengira dia seperti anjing yang menggunakan kekuatan tuannya untuk menyebabkan masalah. Sekarang, bawa 2 budak yang kau culik dari arena tahanan. Beberapa orang datang menemui kamu, kata siswa itu. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan mulai pergi. Tunggu, kata Lin Feng. Siswa itu segera berhenti dan bertanya, ada apa? Lin Feng dengan dingin berkata, apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Mahasiswa itu menjawab, lupa apa? Dia kemudian mengangkat bahu dan berkata, tidak, aku belum lupa apapun. Kamu melakukannya, kata Lin Feng dengan tegas. Siswa itu tampak marah dan berkata, apakah kamu bermain-main dengan aku? Aku tidak punya waktu untuk bercanda. Kamu bergegas ke kamar aku dan berperilaku kasar, kamu setidaknya bisa membuat permintaan maaf. Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Minta maaf, kata siswa yang tersenyum seolah-olah menemukan situasinya lucu. Dia kemudian mengabaikan Lin Feng, berbalik dan mulai pergi. Pada saat itu, Qi yang kedinginan membentur tubuhnya dan menindasnya. Dia terkejut dan berhenti bergerak. Dia berbalik dan melihat Lin Feng yang perlahan berjalan ke arahnya. Tubuh Lin Feng melepaskan Qi yang sangat dingin. Apa yang kamu lakukan? Kata siswa dengan ekspresi kaget.
Kamu hanya sekuat ini dan bertindak dengan tidak hormat. Aku tidak suka perilaku tidak sopan itu, kata Lin Feng sambil terus berjalan maju. Qi yang dilepaskan dari tubuhnya semakin kuat. Mahasiswa itu terpana dan semakin ketakutan. Dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng dalam hal kekuatan. Aku datang atas nama guru. Ikut saja dengan aku, kata siswa itu. Tentu saja aku akan ikut denganmu tapi kamu melanggar aturan akademi dan bersikap kasar padaku di dalam rumahku. Jika itu yang kamu rencanakan untuk meyakinkan aku agar ikut dengan kamu, maka kamu telah gagal. Apakah kamu pikir tidak menghormati aku akan membuat aku patuh ikut dengan kamu? Bukankah semua yang lain menertawakan aku karena mengizinkan kamu bertindak sesuka hati di rumah aku? Ketika mengucapkan kata-kata ini, Qi yang lebih dingin dilepaskan dari tubuh Lin Feng. Segala sesuatu di sekitarnya mulai membeku. Siswa itu ketakutan. Dia hanya melihat Lin Feng mengangkat tinjunya dan melihat bola es muncul di sekitarnya. Dia kemudian menekan ke arah siswa. Oh, teriak siswa itu. Dia segera mengangkat tinjunya dan meninju ke arah Lin Feng. Qi serangannya mengeluarkan suara gemuruh di udara saat menabrak atmosfer. Ketika tinjunya dan tinju Lin Feng bertabrakan, siswa tiba-tiba merasakan sakit yang akut di tangannya. Keluar sekarang, kata Lin Feng sambil menendangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat itu, siswa itu dikirim jatuh di luar dan tubuhnya ditutupi oleh lapisan es. Sepotong sampah dari lapisan Ling Qi ketiga. Bertindak sangat sombong ketika di tempat tinggal aku. Teriak Lin Feng. Dia kemudian berkata, tunggu aku dengan sabar di luar. Jika kamu memasuki tempat tinggal aku lagi maka aku akan melumpuhkan kultivasi kamu. Petik 2. Bab 148. Mahasiswa itu tetap tidak bergerak. Pada saat itu, dia merasa sangat malu terutama orang-orang yang bermalam di luar tempat tinggal Lin Feng pada saat itu telah melihatnya dihina. Dia berpikir bahwa dia bisa bersikap kasar karena guru telah mengirimnya tetapi pada akhirnya dia dipermalukan dan dipaksa untuk menunggu di luar. Lin Feng sudah tahu bahwa siswa itu datang karena masalah di arena tahanan. Lin Feng tahu bahwa cepat atau lambat, orang-orang dari arena tahanan akan datang untuk mencarinya. Lin Feng kembali ke kamarnya dan memakai cangpaunya dan kemudian dia bergerak menuju pintu. Suara pintu dibuka menyebar ke telinga Lin Feng. Tunggu, tunggu, kata suara dingin dan acuh tak acuh. Meng Qing yang telah membuka pintu. Apa yang salah? Kata Lin Feng sambil berbalik. Meng Qing sudah mengenakan kerudung halus yang menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan ke arahnya. Aku harus selalu bersamamu ketika kamu pergi keluar, kata Meng Qing yang membuat Lin Feng tersenyum masam tetapi dia memiliki kehangatan mengisi hatinya. Baiklah, kata Lin Feng sambil mengangguk. Dia khawatir tentang keselamatannya tetapi dia tidak akan pernah mengatakannya. Mereka berdua meninggalkan tempat tinggal dan menutup pintu di belakang mereka. Siswa memandang Lin Feng dan Meng Qing dan berkata, bagaimana dengan dua budak? Bawalah kami keluar, kata Lin Feng dengan nada yang begitu keras sehingga siswa tidak berani mengatakan apapun kembali. Di tengah jalan, semua orang menunjuk siswa sambil tertawa yang membuatnya merasa semakin malu. Pada saat itu, ada banyak orang yang berkumpul di luar istana. Pria parubaya dengan pakaian biru berdiri di depan sekelompok orang sambil tampak megah. Ia datang. Lin Feng datang. Petik 2. Pada saat itu, orang banyak melihat Lin Feng perlahan keluar dari dalam istana. Di sebelah Lin Feng adalah seorang gadis muda yang cantik. Meskipun dia terlihat anggun, halus dan polos, ki aneh muncul dari tubuhnya yang indah. Namun, dua orang hilang. Kedua budak itu sama sekali tidak ada di sana. Guru berjubah hitam memandang siswa yang telah ia kirim untuk mencari Lin Feng dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi. Mahasiswa itu menggaruk kepalanya dan tidak berani menjawab. Sepotong sampah, tidak mampu melakukan hal yang sederhana, kata guru berjubah hitam. Dia kemudian menatap Lin Feng dan bertanya, apakah kamu menyebabkan masalah di arena tahanan dan kemudian menculik dua budak dan membawa mereka ke akademi? Aku memang menyebabkan masalah di arena tahanan tetapi aku tidak menculik dua budak. Aku hanya membawa kembali dua teman aku, kata Lin Feng sambil melihat guru berjubah hitam. Hanya karena dia mengatakan kata, budak, Lin Feng merasa jijik. Budak adalah budak, dan mereka adalah temanmu. Bagaimana aku bisa membiarkan budak masuk ke akademi? Kata guru dengan pakaian hitam dingin tidak peduli tentang wajah Lin Feng. Baiklah, guru, aku ingin bertanya kepada kamu tentang apa yang membuat seseorang menjadi budak. Apa artinya menjadi budak? Petik 2. Seorang budak adalah seseorang yang telah ditandai sebagai properti seseorang. Karena mereka ditandai, mereka selamanya menjadi budak. Jawab guru itu. Baiklah, guru, aku punya pertanyaan lain untuk kamu. Ada budak di depanmu sekarang, bagaimana bisa kamu membiarkannya masuk akademi? Kata Lin Feng dengan dingin. Hah, kerumunan terkejut. Lin Feng benar-benar berani berbicara seperti itu kepada guru. Guru berjubah hitam bingung dan bertanya kepada Lin Feng, di mana kamu melihat seorang budak? Lin Feng tersenyum dan menunjuk ke orang bertopeng emas berdiri di belakang pria berpakaian biru.
Dia kemudian berkata, buat dia melepas topengnya dan kamu akan menemukan seorang budak. Pemuda bertopeng emas adalah Bai Ze. Bagaimana mungkin Lin Feng tidak mengenalinya? Aku melihat bahwa ini adalah cara Akademi Surgawi bekerja, orang tidak dihormati dan siswa tidak diajarkan disiplin, kata pria berbaju biru itu. Guru berjubah hitam tiba-tiba memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Bagaimana bisa Lin Feng membuatnya kehilangan muka? Aku bilang untuk mengeluarkan dua budak, apakah kamu tidak mendengarku? Kata guru berjubah hitam sambil menatap Lin Feng dengan lekat-lekat. Ki yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia terlihat sangat ketat. Lin Feng terkejut dan kemudian tersenyum, memiliki guru seperti itu adalah memalukan bagi Akademi Surgawi. Orang-orang ini datang dan menyebabkan masalah namun satu-satunya orang yang kamu salahkan adalah siswa kamu sendiri. Kamu membuat semua anggota Akademi kehilangan muka. Jika kamu berani mencoba dan menghukum aku, itu akan mempengaruhi reputasi Akademi kami. Dan itu berarti kamu tidak lebih dari anjing kecil klan Bai. Kata Lin Feng dengan dingin. PSSSS hahaha. Ki yang kuat muncul dari guru dengan jubah hitam. Seluruh atmosfer dipenuhi dengan ki yang mematikan. Bagaimana bisa Lin Feng berani mempermalukannya di depan begitu banyak orang? Apakah dia ingin mati? Kamu mau mati? Teriak marah gurunya. Mati, aku tidak ingin mati semudah ini, jawab Lin Feng dengan dingin. Dia segera mengeluarkan kartu dari sakunya. Semua orang terkejut. Aku tidak harus menghormati aturan Akademi Surgawi karena pada hari pendaftaran ketika aku datang ke sini, aku sudah bertemu dengan seorang guru yang benar-benar bajingan, tetapi ketika aku bertemu dengan wakil kepala sekolah, dia baik cukup untuk mengundang aku untuk menikmati semua manfaat dari Akademi tanpa kewajiban apapun. Dia juga mengatakan bahwa aku bisa membawa siapa saja ke Akademi. Pada hari itu, aku tidak akan berpikir bahwa aku akan bertemu dengan guru cer seperti itu segera. Sangat jarang menemukan seseorang yang akan bertindak seperti anjing kecil untuk orang luar. Kamu adalah penghinaan besar bagi Akademi Surgawi dan semua anggotanya, kata Lin Feng dengan dingin. Seluruh kerumunan terpana. Vistanda hubung pring.i.p.al sendiri telah mengundang Lin Feng untuk bergabung dengan Akademi tanpa memiliki kewajiban apapun. Tidak heran dia membawa orang masuk tanpa batasan. Guru berjubah hitam heran. Kartu itu benar-benar kartu hak istimewa yang dikirimkan oleh Vistanda hubung pring.i.p.al sendiri. Dia hanya mempermalukanku, bagaimana aku bisa mendapatkan kembali mukaku sekarang? Semua orang akan menghormati aku lagi, pikir guru berjubah hitam. Ekspresi di matanya sangat tajam. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar bahwa seseorang dapat memperoleh kartu privilege tanpa menjadi siswa di Akademi, kata guru. Dia kemudian berteriak, sungguh berani, Lin Feng. Kamu berani mencuri kartu itu dari Vistanda hubung pring.i.p.al. Hari ini, aku akan memberikan hukuman kamu atas nama Vistanda hubung pring.i.p.al. Petik 2. Mencuri. Lin Feng tercengang. Dia bahkan melihat bahwa orang banyak mengangguk menunjukkan bahwa mereka mempercayainya. Lin Feng terdiam. Apakah kamu orang bodoh? Apakah kamu tahu seberapa kuat wakilnya? Bagaimana aku bisa mencuri kartu itu darinya? Lin Feng mencibir pada guru. Guru itu tampaknya bertekad untuk hara, Lin Di mungkin tetap. Kamu pandai memanipulasi orang, tetapi itu tidak akan berhasil dengan aku. Jika kamu berpikir bahwa kamu lolos dengan mudah maka teruslah bermimpi, kata guru dengan tegas. Kekuatan yang kuat dan ki muncul dari tubuhnya dan dia langsung menuju Lin Feng. Dia telah bergerak cepat karena dia tidak bisa membiarkan Lin Feng terus berbicara. Itu tak tertahankan baginya dan setiap kalimat membuatnya kehilangan muka. Lin Feng dalam bahaya besar. Dia membuat guru itu marah karena tidak menghormatinya. Pada saat itu, Lin Feng tampak acuh tak acuh. Di belakangnya, siluet anggun segera bergerak di lapangan. Bab 149, Subscribe Penatua. Ketika orang banyak melihat Meng Qing, mereka semua tertegun. Guru berjubah hitam tertawa. Lebih banyak ki dilepaskan dari tubuhnya. Sebuah cahaya terang dan menyilaukan bersinar di sekujur tubuhnya. Berhenti, teriak sebuah suara di kejauhan. Semua orang berhenti bergerak. Suara itu sangat menembus ke dalam hati orang-orang sejauh itu membuat jiwa mereka bergetar. Guru dengan jubah hitam juga berhenti bergerak. Dia berbalik dan melihat bayangan hitam menghampiri mereka. Wakil prinsipal secara pribadi datang, betapa mengejutkannya. Wakil prinsipal Long, kata guru berjubah hitam dengan hormat, dia tidak lagi bersikap kasar. Kembali, teriak wakil prinsipal kepada guru. Guru berjubah hitam tampak sangat embara. Dia berkata dan seluruh orang banyak terpana. Mengingat perilaku wakil prinsipal terhadap guru, Lin Feng pasti benar-benar diundang secara pribadi oleh wakil prinsipal. Ya, vice prinsipal, kata guru berjubah hitam sambil melangkah mundur. Dia tampak sangat malu. Dia mengatakan situasinya. Vice prinsipal Long berbalik dan menatap Lin Feng. Dia dengan hangat tersenyum dan berkata, aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Kamu bisa kembali sekarang. Petik 2. Kembali. Kerumunan itu tercengang. Terhadap semua harapan,
Vice Principal benar-benar peduli tentang Lin Feng. Lin Feng telah menyebabkan masalah dan Vice Principal pergi untuk menyelesaikannya sendiri. Semua orang yakin, pada saat itu, bahwa pria berpakaian biru tidak akan berani menyentuh Lin Feng. Pria berbaju biru itu mengerutkan kening. Jantungnya berdebar kencang. Dia bertanya-tanya apa latar belakang Lin Feng sebenarnya untuk wakili PAL untuk mementingkan begitu banyak padanya. Vice Principal mempermalukan semua orang untuk melindungi Lin Feng. Meskipun lelaki berbaju biru tidak memiliki status setinggi yang dimiliki wakil prinsipal, apakah wakil prinsipal tidak memikirkan semua orang yang menemaninya? Orang mengerti mengapa Vice Principal bertindak seperti ini terhadap Lin Feng. Lin Feng juga tidak yakin mengapa dia menerima perawatan seperti itu. Dia tidak mengerti mengapa Vice Principal selalu begitu baik padanya. Dia tidak tahu siapapun yang menjadi anggota klan imperial atau klan bergengsi lainnya. Dia tersesat, meskipun di masa depan ia pada akhirnya akan mengerti mengapa wakil polisi itu membantunya. Vice Principal, aku ingin mengatakan sesuatu tapi aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya, kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, kata Vice Principal. Di akademi, ada beberapa orang hebat tapi ada juga orang mengerikan yang menyeret kita semua bersama mereka. Orang-orang itu tidak pantas menjadi guru, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kata-katanya tajam dan pedih. Dia menatap guru berjubah hitam sambil berbicara. Vice tanda hubung pring.i.p.al, aku akan menganggap tanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan di arena tahanan. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk membantu aku, kata Lin Feng dan melanjutkan, jika ada yang berani menyinggung aku lagi di masa depan maka aku tidak akan ragu untuk mengambil tindakan sendiri. Petik 2. Pria itu, betapa agresifnya, tapi sekarang bisa dimengerti mengapa dia berani berbicara dengan guru seperti itu. Petik 2. Mulut besar sekali. Kerumunan itu membuat berbagai komentar tentang perilaku Lin Feng. Bahkan Vice Principal terkejut. Lin Feng bertingkah sangat aneh. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang ini. Dia berbalik dan berkata kepada pria dengan pakaian biru, kamu menginginkan aku, kan? Memang, kata pria berpakaian biru sambil mengangguk. Karena kamu menginginkan aku dan aku berdiri di sini, apa yang kamu tunggu? Kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Kerumunan bertanya-tanya apa yang dimaksud Lin Feng. Pria berpakaian biru melihat bahwa Lin Feng sangat percaya diri. Dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Lin Feng bisa pergi persis seperti wakil prinsipal telah memberitahunya tetapi dia tidak dan bukannya memilih untuk menghadapi orang-orang yang datang. Pria berbaju biru tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan apapun jika Lin Feng telah mendengarkan Vice Principal dan pergi. Dengan tetap di sini dan menantang mereka, dia pasti ingin mati. Bawa dia, kata pria berbaju biru itu. Pada saat itu, dua orang bergegas keluar dari grup dan mulai bergerak menuju Lin Feng sambil melepaskan ki yang berat. Ketika dia melihat dua orang ini mendekatinya, Lin Feng tidak bergerak. Dia masih terlihat tenang dan tenang. Kemudian, Meng Qing yang berdiri di depan Lin Feng tiba-tiba melepaskan ki yang sangat dingin yang bergerak langsung ke arah dua orang ini. Mereka merasa bahwa sumsum tulang belakang mereka membeku di tempat. Meng Qing mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan dingin yang menakutkan. Tangan mereka langsung membeku. Dengan sangat cepat, es mulai menyebar ke seluruh tubuh mereka dan tiba-tiba, mereka benar-benar beku dalam es dan sama sekali tidak dapat bergerak. Betapa kuatnya, kata orang banyak yang terpana. Tidak heran bahwa gadis itu berani menghalangi jalan ke Lin Feng. Dia sangat kuat. Lapisan Xuan Qi. Murid-murid wakil Long dan pria berbaju biru itu menyusut. Lin Feng belum pernah berbicara tentang teman-temannya, dan seorang gadis yang sangat cantik yang tidak terlihat sangat kuat sebenarnya ini luar biasa. Apa yang telah dia lakukan sesaat sebelumnya hanya mungkin untuk seseorang dari lapisan Xuan Qi. Guru berjubah hitam tercengang. Bagaimana jika dia telah berhasil menyerang Lin Feng sesaat sebelumnya? Tidak heran Lin Feng begitu agresif. Seseorang dari lapisan Xuan Qi ada di sana untuk melindunginya setiap saat. Betapa menakutkan. Kerumunan berusaha memahami situasinya. Wakil tanda hubung pring.i.p.al mungkin menyukai Lin Feng karena dua alasan, karena dia kuat dan karena dia memiliki status tinggi. Itu bukan rahasia bahwa Lin Feng sangat berbakat dan kuat, kalau tidak, bagaimana dia bisa punya teman perempuan yang begitu cantik. Dari hari aku habiskan di The Prisoner Arena, aku bersumpah pada diri aku bahwa jika aku pernah melihat anggota baik klan lagi maka mereka akan mati. Kata Lin Feng dengan nada yang sangat dingin. Anggota baik klan tercengang. Meng Qing, namun telah mengerti apa yang dimaksud Lin Feng. Siluetnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi bunga teratai putih dan dia melemparkan dirinya ke arah kerumunan. Langit di atas dan juga tanah di bawah semuanya tampak membeku sepenuhnya. Semua anggota klan Bai merasa sangat dingin. Semuanya tertutup lapisan es. Meng Qing sedikit menggerakkan tangannya dan tiba-tiba, setiap anggota klan Bai tertusuk tulang dengan kedinginan yang mengerikan.
Jika orang-orang ini berada pada tahap lapisan Qi, itu akan menjelaskan mengapa mereka sangat terpengaruh oleh serangan Meng Qing, tetapi bahkan beberapa orang dari lapisan Ling Qi merasakan dingin menembus ke mereka. Bagaimana itu mungkin? Pada saat itu, pria dengan pakaian biru tidak tahan lagi dan merasa harus terlibat. Serangan seperti badai muncul dari tubuhnya dan bergerak lurus menuju Meng Qing. Meng Qing tampak tenang dan baru saja mengangkat tangannya yang mengeluarkan es yang bergerak langsung ke arah serangan pria berpakaian biru itu. BOOOOM. Dingin yang ekstrim menyebar ke seluruh atmosfer. Tiba-tiba, dua balok es besar yang tampak seperti berlian besar ditembakkan dari tangan Meng Qing. Pada saat itu, Lin Feng meraih pedangnya dan dalam sekejap, dia tiba di depan semua anggota Bai Clan yang membeku di tempat. Pedang mematikan. Pedang mematikan Lin Feng mulai melintas di atmosfer berulang-ulang. Darah disemprotkan kemana-mana dan suasana menjadi sangat bloody. Dia sudah membunuh banyak orang dengan pedangnya. Seperti yang dikatakan Lin Feng, jika dia pernah melihat anggota Bai Clan maka mereka harus mati. Semua orang terpana dengan kekuatan Lin Feng. Orang-orang ini datang untuk menangkap Lin Feng dan pada akhirnya, tidak ada yang terjadi seperti yang mereka harapkan. Lin Feng tenang dan tidak terganggu, karena dia membunuh semua anggota Bai Clan. Dengan setiap strok pedangnya lebih banyak darah memenuhi atmosfer dan anggota Bai Clan lainnya akan jatuh mati ke lantai. Darah tanpa henti mengalir dari pedang Lin Feng, inilah yang terjadi ketika Lin Feng marah. Bab 150. Pada saat itu, pria dengan pakaian biru dan Meng Qing berada dalam konfrontasi langsung. Kerumunan heran melihat Meng Qing jauh lebih kuat darinya. Meskipun gaya Meng Qing terlihat sangat sederhana, setiap kali tubuhnya yang anggun dan gesit bergerak, dia akan melepaskan serangan yang sangat kuat. Qi-nya sangat dingin sehingga bisa langsung membekukan pria itu dengan warna biru. Meskipun ia memiliki roh angin topan dan sangat cepat, ia tidak bisa menghindari serangan Meng Qing dan terpaksa bertarung dengannya secara langsung. Gadis yang kuat. Siapa dia? Kenapa dia dengan Lin Feng? Kerumunan itu kagum. Gadis cantik itu sangat kuat. Pria berpakaian biru itu tidak terlihat begitu megah lagi. Dia memiliki ekspresi mengerikan dan jahat di wajahnya. Dia sangat marah. Hurricane Blade, teriak pria berbaju biru itu. Seluruh tubuhnya berubah menjadi badai yang benar-benar seperti pisau tajam yang melukai udara saat melaju ke arah Meng Qing. Qi yang sangat kuat dan tebal muncul dari badai. Keterampilan bela diri yang kuat. Pikir kerumunan. Mereka tidak berada di dekatnya tetapi masih bisa merasakan Qi dalam serangan topan. Badai besar seperti pisau adalah rusing menuju Lin Feng dan Meng Qing dengan kecepatan penuh. Huff, rang Meng Qing, ini adalah pertama kalinya dia membuat suara. Ekspresinya sedingin es. Tubuhnya mulai melepaskan Qi yang sangat dingin. Jantung es, membekukan langit dan bumi. Es memerintah seluruh dunia, kata Meng Qing sambil perlahan berjalan ke arah pria berbaju biru. Tubuhnya tampak lentur dan anggun. Lapisan es muncul di sekujur tubuhnya dan hawa dingin menyerbu seluruh atmosfer. Semuanya mulai membeku seketika di sekitar Meng Qing. Serangan bila badai membeku sepenuhnya di udara. Tubuh pria berbaju biru semakin membeku di dalam badai. Dia membeku menjadi balok es yang sangat besar. Setiap hal di atmosfer membeku ketika tiba-tiba, balok es mulai mengeluarkan suara retak kecil. Krur. Pesyah, tiba-tiba, pria berpakaian biru yang terjebak di dalam balok es yang besar berubah menjadi badai kemudian menghancurkan es dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan penuh. Dia kembali menatap Meng Qing dengan ekspresi jahat yang mengerikan di matanya. Wajahnya tertutup es sepenuhnya. Serangan Meng Qing terlalu kuat. Dia akan mati jika dia tinggal di dalam balok es itu lebih lama. Pria berbaju biru tidak akan pernah berpikir bahwa gadis muda yang cantik seperti itu juga bisa sangat kuat. Sangat menakutkan. Tapi Meng Qing mengabaikannya dan segera menggerakkan tangannya lagi. Kali ini, dia melakukan serangan pada anggota Bai Clan. Suasana di sekitar mereka mulai tumbuh semakin dingin. Hanya Lin Feng yang tidak merasa dingin sama sekali sementara berdiri di antara kelompok anggota Bai Clan. Pedang mematikan. Lin Feng mengambil langkah lain dan kabut hitam muncul dari pedangnya. Lin Feng sekali lagi mulai membunuh anggota Bai Clan. Pada saat itu, darah merah dan salju putih mulai bercampur di atmosfer. Pria parubaya dengan pakaian biru sangat marah ketika dia melihat Lin Feng membunuh anggota Bai Clan tanpa ampun tetapi karena kekuatan Meng Qing, dia tidak berani bergerak lebih dekat dengan mereka. Dia adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Pedang Lin Feng tidak berhenti bersinar di tengah pertumpahan darah saat ia terus menebas anggota Bai Clan satu demi satu. Sangat cepat, semua anggota Bai Clan terbaring mati di tanah. Hanya satu orang yang tersisa di dalam grup. Dia mengenakan topeng emas dan dia gemetaran dari kepala hingga ujung kaki. Orang ini jelas-jelas Bai Ze. Di bawah topeng emasnya, matanya tidak lagi mengungkapkan kebencian atau kekejaman, satu-satunya hal yang tersisa di matanya adalah ketakutan murni. Semua pembudidaya kuat yang bergabung dengannya dari klan Bai sekarang terbaring mati di kakinya dalam genangan darah mereka sendiri dan pria berpakaian biru tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton mereka dibantai satu persatu di depan matanya.
Lin Feng mengangkat pedang panjangnya. Darah menetes tanpa henti dari ujung pedangnya saat dia perlahan berjalan menuju Bai Ze. Pada saat itu, Bai Ze berlutut. Kakinya gemetaran karena takut. Dia membenci Lin Feng dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa dia akan mati. Terakhir kali, aku tidak membunuhmu. Bukankah aku sudah menunjukkanmu cukup belas kasih? Kata Lin Feng acuh tak acuh. Pedang Lin Feng B.L.O.O.D.Y bergerak semakin dekat dan dekat dengan Bai Ze yang menggelengkan kepalanya seolah-olah dia sedang berusaha membangunkan dirinya dari mimpi buruk ini. Dia buru-buru merangkak mundur sambil melihat Lin Feng. Terakhir kali, kamu mengatakan bahwa kamu akan membuatku menjadi budak. Kamu belum berhenti berusaha untuk mengambil hidup aku dan terus memprovokasi aku tanpa akhir. Sekarang kamu berada di depan aku, mengapa kamu tidak mencoba membunuh aku, seperti biasanya? Lanjutkan Lin Feng. Ada beberapa jalur yang tidak boleh kamu lewati. Kamu telah memilih jalan menuju akhirat, jadi aku akan membantu kamu mencapai tujuan kamu. Pedangnya bercahaya sekali lagi dan darah Bai Ze menyembur ke udara. Bai Ze jatuh dengan berat ke tanah. Dia tidak lagi berada di dunia orang hidup. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya berpakaian biru yang masih di kejauhan. Dia kemudian berkata dengan dingin, jika kamu tidak memiliki keberanian untuk datang ke sini maka tersesat. Tidak perlu tinggal di sini dan kehilangan muka. Petik 2. Kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan hari ini. Kata pria berbaju biru dengan tatapan jahat. Tidak perlu terus mengatakan ancaman kosong. Kamu datang ke sini hari ini untuk membunuh aku, jadi aku membunuh semua orang yang datang untuk mengambil hidup aku. Lain kali, kamu akan kembali dengan lebih banyak orang untuk mencoba membunuh aku dan kemudian apa? Bahkan lebih banyak orang akan terbaring mati di lantai di bawah kaki aku. Kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Dia kemudian melanjutkan, jika kamu ingin menjaga wajah kamu maka kamu harus pergi lebih awal. Kamu hanya memperburuk keadaan dengan tetap di sini. Kamu telah mempermalukan diri sendiri. Semua orang melihat kamu sangat bodoh. Ingat setiap kata-kataku saat aku mengatakannya kepadamu sekarang, aku akan membunuh setiap anggota Bai Clan yang berdiri di depanku tanpa ampun. Bai Clan tidak memiliki masa depan, aku akan memusnahkan seluruh Bai Clan. Petik 2. Kata-kata Lin Feng mengejutkan penonton, dia benar-benar kejam. Dia berencana untuk membunuh setiap anggota Bai Clan sampai penghancuran total klan. Ada yang ragu ketika berbicara tentang apa yang baru saja dikatakan Lin Feng. Dia baru saja membuktikannya kepada semua orang dengan tindakannya. Ada beberapa mayat berbaring di bawah kakinya di genangan darah milik anggota klan Bai. Menyinggung Lin Feng mengakibatkan kematian, sangat disayangkan bagi mereka yang tersinggung. Aku akan mengingat kata-katamu, kata pria parubaya berpakaian biru sambil terlihat jahat. Dia perlahan berbalik dan mulai berjalan pergi. Dia tiba-tiba berubah menjadi badai, berbalik dan melemparkan dirinya ke arah Lin Feng dengan kecepatan penuh. Dia sangat cepat. Lin Feng terkejut. Dia sudah bisa merasakan ki pria itu di tubuhnya. Lin Feng mencoba menghindar tetapi dia tidak bisa menghindari terluka. Darah mengalir di wajah Lin Feng. Aku pasti akan membunuhmu di beberapa titik. Kata pria berpakaian biru dan kemudian berbalik dan mulai pergi. Kerumunan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu ingin mati. Teriak suara dingin dan geram. Sepertinya waktu telah berhenti. Itu Meng Qing. Ki yang sangat dingin muncul dari tubuhnya dan dia segera menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat itu, pria berpakaian biru yang pergi tiba-tiba berhenti. Dia tampak ketakutan. Ki yang sangat dingin tiba-tiba muncul di sebelahnya. Dia kemudian bergerak lagi dengan kecepatan penuh dalam upaya untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang tersisa di benaknya adalah melarikan diri. Heart of Ice. Es putih melesat dari tubuh Meng Qing dan bergerak lurus ke arah pria berpakaian biru. Dia tiba-tiba merasakan organ-organ internalnya mulai membeku. Batuk. Darah mulai mengalir dari mulutnya tetapi itu membeku. Organ internalnya telah mengambil sejumlah besar kerusakan. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia hanya bisa melarikan diri. Dia hanya ingin melarikan diri dengan hidupnya. Gadis ini terlalu kuat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.